Ada orang ngajak orang supaya dapat hidayah bersedekah, tetapi di dalam mindsetnya ada seolah-olah pemaksaan. Kasih contoh ya, jadi kalau seumpama Anda bersedekah, apa namanya, bahasanya apa sih Pak Erik, investasi sedekah. Iya, Anda dapat sedekah 10 juta, paling enggak Allah ganti 100 juta. Kalau Anda enggak percaya, kafir. Hah? Kan lagi rame nih. Yang disampaikan benar, dan kita wajib percaya yang disampaikan benar, karena sudah janji Allah di Al-Quran. Ada ayat mengatakan may yuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu adha'afan katsira. Di ayat lain fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang bertransaksi dengan Allah, maka Allah akan lipat gandakan untuknya lipatan yang sangat banyak. Itu pasti. Cuma yang lupanya itu menyampaikan bahwa hidayah ini domain Allah. Kemudian lupa juga menyampaikan bahwa cara Allah melipat gandakan ini unik. Cara Allah mengijabah doa kita juga unik. Dan ini bukan domain kita, domainnya Allah. Unik cara Allah mengijabah doa kita ini. Kadang-kadang kita minta, ya Allah, seumpama kita minta kaya, kadang-kadang dikasih kaya sekarang. Kadang-kadang Allah nunggu momentum yang tepat. Kadang-kadang Allah ada 5 hal. Bagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bagaimana uniknya Allah menjawab doa-doa kita. Ini lupa dijelaskan. Sehingga apa yang terjadi kasus. Ya. Makanya jangan sampai deh kita begitu, memaksakan kehendak orang, memaksakan kehendak. Jadi jangan sampai memaksakan supaya orang ini dapat hidayah karena kita, jangan sampai. Karena itu bukan domain kita. Nanti bakal jadi kasus. Belum lagi kalau ternyata kasusnya apa nih, contoh begini. Ini yang terjadi nih, yang viral sekarang. Ketika kita meminta orang bersedekah, kemudian kita hanya memberikan fadilahnya atau keutamaan daripada sedekah, tetapi tidak diterangkan yang lain, bagaimana cara Allah mengembalikan itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi, seandainya Allah mempunyai caranya sendiri di dalam melipat gandakan, tetapi cara tersebut tidak sesuai yang ada di mindset orang ini, apa yang terjadi? Orang ini akan mengingkari Al-Quran. Orang ini akan mengingkari sedekah. Orang ini, naudzubillah, bisa-bisa nggak percaya sama Allah. Bisa-bisa nggak percaya. Karena salah di dalam memberikan pencerahan. Mestinya kan yang kita ceramah, yang kita sampaikan itu bagaimana fadilahnya sedekah, bagaimana keutamaannya sedekah. Kemudian kita terangkan juga bagaimana Allah membalas sedekah itu. Memang betul, satu-satunya ibadah yang jadi primadona
ketika kita meninggal, bahkan pertama kali ketika kita dikubur, pertama kali ketika kita masuk barzakh, selepas mendapatkan pertanyaan dari malaikat, mereka semua berpikir dan berharap sama Allah, ya Allah, andai saya diberi izin kesempatan ke dunia sekali aja, sebentar saja, apa yang akan mereka lakukan? Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan baca Al-Quran, tetapi mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andai aku diberi sebentar aja kesempatan ke dunia, niscaya aku akan bersedekah, habis itu saya mau jadi orang baik dah. Ya, penyesalannya ada nanti ketika. Jadi satu-satunya amalan yang menjadi primadona setelah kita pindah dari alam yang semu, yaitu alam dunia, menuju alam yang hakiki, yaitu alam akhirat, satu-satunya yang jadi primadona adalah sedekah. Betul, dilipat gandakan, dijadikannya sebagai amalan idola, dijadikannya sebagai penolak atas bala, tetapi lupa bahwa caranya Allah unik. Jangan dipaksa, you sedekah pasti akan diganti berlipat ganda oleh Allah. Takutnya ketika yang kita omongkan, apalagi seandainya kita mengatasnamakan Al-Quran, dan Allah ternyata punya rencana lain atas jawaban harapannya tersebut yang tidak sesuai dengan keinginannya, apa yang terjadi? Orang ini nggak percaya sama Al-Quran, orang ini lama-lama nggak percaya sama Allah. Katanya mau dilipat gandakan, kok masih segini-gini aja? Percaya nggak lama-lama sama Allah? Wah, bohong berarti Al-Quran. Wah, berarti Allah ini nggak jelas ini kalau. Pokoknya bakal dilipat gandakan sesuai sampai kapan? Pokoknya sesuai dengan apa? Husnudzon kita sama Allah. Memang betul, tapi Allah punya cara sendiri dan Allah itu nggak bisa didikte. Satu-satunya sifatnya Allah Al-Qayyum, zat yang maha berdiri tanpa ada topangan dari yang lain. Nggak ada yang memaksa, nggak ada yang mendikte, nggak ada yang urusannya Allah. Kalau kita mendikte, ya Allah, saya udah ngasih nih, pokoknya kamu harus balas sekian. Kata Allah, siapa elu? Hah? Kan gitu. Makanya sampai Syekh Muhammad ibn Ruslan, beliau di dalam Zubad mengatakan, lahu iqabu man ata'ahu kama yusibu man asa wa yulina. Allah ini berhak menyiksa orang yang taat dan berhak juga memberikan pahala bagi orang yang bermaksiat. Urusan-urusan Allah, surga-surga saya, neraka-neraka saya, pahala nanti orang, siksaan nanti orang, kenapa ente yang ngatur? Kan begitu. Jadi jangan masuk ke sana. Cukuplah kita menerangkan bahwa ini loh fadilahnya sedekah. Apa yang akan kita dapatkan? Kita akan begini, kita akan begini. Allah ini betul la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin Allah keluar dari janjinya. Tetapi untuk urusan itu kita jangan mendikte. Nanti kasus kita. Ini yang sekarang juga kasus kan, sampai dilaporin,
Hah? Jadi akhirnya orang nanti gak percaya sama Ustadz, gak percaya sama Al-Quran, gak percaya. Ya gara-gara model begini nih. Mestinya cukuplah kita terangin sedekah, kita terangin fadilahnya sedekah, kemudian kita terangin juga bagaimana cara Allah membalas orang yang bersedekah, bagaimana cara Allah membalas doa-doa kita. Selepas itu biar Allah yang ngatur. Abis dengar ceramah ini, kalau Allah berikan hidayah ke dia, dia akan datang ke rumah kita, dia akan minta dibimbing, Pak saya bagaimana mau sedekah. Nggak perlu bawa motor nggak? Hah? Pakai BPKB nggak? Kalau diuangkan berapa? Tahun depan kamu begini. Emang kamu Allah ngatur-ngatur begitu? Iya. Ini takut begitu tuh. Jadi mengatasnamakan Allah. Bagaimana kalau malam ini Allah minta cincinnya? Hah? Allah ini nggak minta cincin. Allah nggak minta sholat. Allah nggak minta puasa. Ingat, kalau Allah minta sholat, seandainya di dunia ini nggak ada yang sholat, Allah berhenti jadi Allah? Enggak. Allah ini nggak butuh sholat kita, yang butuh kita. Allah nggak butuh sedekah kita, yang butuh kita. Paham ya? Nah, kita tersentuh, berarti kita dapat hidayah. Siapa yang memberi? Allah. Udah. Tugas kita hanya itu. Tugas kita hanya menyampaikan. Rasulullah pun tugasnya hanya menyampaikan. Ini loh kebaikan, ini loh jalannya Allah, hadhihi sabili, ini loh jalan kita. Udah. Kemudian orang ini luluh, orang ini ikut, orang ini mempercayainya, orang ini mendapatkan hidayah, itu urusannya Allah. Kan selesai urusannya. Paham ya? Jadi unik, Allah itu mendoakan kita unik, membalas doa kita unik, membalas harapan kita unik, membalas. Katanya saya bukan berarti nggak ikhlas, tetapi ini adalah keyakinan dan kepercayaan. Ya nggak perlu diomongin. Paham ya? Kalau urusan ikhlas kan nggak perlu diomongin, urusan kepercayaan juga nggak perlu diomongin, ya.